Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Lagi-lagi murid-murid Yesus tampaknya tidak memahami maksud Yesus. Yesus dengan tegas berbicara kepada mereka, "Jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku." Saudara-saudari, hari ini banyak dari kita juga gagal untuk memahami karena kurangnya pemahaman kita. Kita mencegah anak-anak datang kepada Yesus. Kita pikir ada begitu banyak kegiatan penting yang harus mereka lakukan. Mereka perlu mengikuti perkembangan anak-anak lain. Mereka perlu bersaing. Mereka perlu melakukan apa yang mereka inginkan, dan dunia sangat setuju. "Biarkanlah anak-anak kecil datang kepadaku," kata Yesus. Hanya Yesus yang memiliki keberanian untuk bersikeras. "Bawalah mereka kepadaku sekarang." Saudara-saudari, mengapa Yesus begitu ingin menyentuh, memberkati, mengajar, dan menerima anak-anak ini? Adalah usia yang tepat bagi mereka untuk mengenal dan mencintainya sebagai sahabat. Kita semua berjuang untuk memasuki kerajaan Allah setiap hari. Kita cenderung tidak sabar untuk tumbuh dewasa dan mandiri. Tapi kemudian sebagai orang dewasa, kita berharap kita memiliki kepolosan dan kehidupan sederhana anak-anak. Jadi lebih baik untuk mencintai Tuhan. Apa yang terjadi dengan kepolosan kita? Kita sekarang tahu yang baik dan yang jahat, dan kejahatan membuat kehadirannya terasa seperti cincin yang dibawa oleh Frodo dalam The Lord of the Rings. Apakah kepolosan layak dipertahankan? Apakah mungkin untuk pulih? Tuhan kita menyarankan ya untuk kedua pertanyaan itu. Jika kita ingin berjuang untuk kerajaan Allah, kita harus memulainya dengan kepolosan, satu-satunya pintu ke kerajaan Allah. Saudara-saudari, rahmat baptisan tidaklah hilang. Rahmat itu diperbaharui setiap kali kita berdoa, setiap kali kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, dan setiap kali kita dengan penuh doa mendengarkan firman-Nya yang berbicara kepada kita. Begitu juga setiap kali kita memandang Yesus melalui mata Maria dengan rosario di tangan, dan setiap kali kita bersyukur kepada Tuhan atas banyak berkat-Nya. Semakin kita mengalami Kristus dalam sakramen Ekaristi dan rekonsiliasi, semakin kuat Dia memperbarui rahmat menerima kerajaan Allah ini. Saudara-saudari, satu-satunya syarat hubungan kita dengan Allah adalah kepercayaan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda angkat rasa